warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semua. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes. Sebelum kita lanjut, biasakan untuk like, comment, share, dan subscribe, serta menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CE. Baiklah, kita lanjut untuk pembahasan materi BUMDes. Oke. Jadi, instrumen regulasi dan kebijakan legal base-nya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintah daerah pasal 213, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa pasal 79 sampai pasal 81, Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007 tentang kebijakan percepatan pengembangan sektor real dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2008 tentang fokus program ekonomi tahun 2008-2009. Surat Mendagri tanggal 17 bulan 2 2006 nomor 412.6/287/SJ perihal pemberdayaan LKM usaha ekonomi masyarakat. Surat Mendagri tanggal 25 bulan 5 2017 nomor 412/953/PM perihal pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Oke, ini adalah manajemen pemerintah desa. Jadi desa itu terdiri dari pemerintah desa itu sendiri, BPD atau Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan. Saya geser sedikit supaya jelas tabelnya ya. Nah, di sini desa fungsinya mengatur dengan kewenangan, terutama fungsinya mengatur dengan 4 perspektif pengaturan desa. Fungsi yang selanjutnya mengurus, fungsi yang selanjutnya memperdaya, fungsi pemberdayaan. 4 aspek pengaturan desa, di mana desa itu beraneka ragam, di mana desa itu otonomi asli, di mana masyarakatnya harus partisipasi dan masyarakatnya demokratisasi. Nah, ini nanti penjelasannya selanjutnya ya. Oke. Aspek kewenangan. Jadi ada yang disebut dengan berdasarkan hak asal usul. Di mana di sini adat istiadat, gotong royong, dan kearifan lokal. Aspek kewenangan selanjutnya urusan pemerintah kabupaten kota yang diserahkan, seperti umpamanya kehutanan, pertanian, infrastruktur, aset, program atau program baru, dan seterusnya dan sebagainya. Tugas pembantu dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang disertai pembiayaan sarana dan prasarana sumber daya manusia. Urusan lainnya. Nah, jadi di sini tujuannya adalah untuk peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pasal 8 PP 72/05. Nah, ini peran pemerintah desa.
ada 3 peran pemerintah desa. Tadi juga sudah disinggung ya. Yang pertama, menyelenggarakan layanan Pemdes dan Perdes. Pemdes ini kita sudah bahas juga kemarin. Pemdes ini pemerintah desa. Perdes ini adalah peraturan desa. Yang selanjutnya atau yang kedua, dukungan keamanan transaksi ditujukan untuk melindungi kekayaan masyarakat desa. Yang ketiga, pengelolaan potensi untuk menjalankan usaha. Semuanya bermuara pada pelayanan masyarakat. Oke. Tataran filosofi. Kenapa sih kita perlu BUMDes? BUMDes diperlukan sebagai penyedia pelayanan publik. Makanya penting sekali itu BUMDes. Yang kedua, mendorong pembangunan ekonomi desa, peningkatan kapasitas pemerintah desa menuju kemandirian. Nah ini kenapa kita perlu yang namanya BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa. Mengapa perlu kelembagaan BUMDes? Memungkinkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa, menciptakan peluang usaha desa untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), penciptaan lapangan kerja, mengatasi kemiskinan dan pengangguran tingkat kota. Ini adalah alasan kenapa perlu kelembagaan dari BUMDes. Oke, kita lanjut. Nah, ini peran BUMDes. Peran BUMDes sebagai instrumen penguat ekonomi daerah, di mana mendorong prakarsa masyarakat desa untuk mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Yang selanjutnya, sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat, mendorong kesempatan berusaha di desa dan peningkatan pendapatan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini adalah peran BUMDes. Alur pendirian Badan Usaha Milik Desa. Organisasi membuat ADART, di mana nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, sumber permodalan BUMDes, struktur organisasi BUMDes, pengawasan BUMDes, pertanggungjawaban BUMDes. Yang pertama, melalui musyawarah desa 1. Itu yang dilakukan. Yang pertama, sosialisasi. Jadi kita harus sosialisasikan BUMDes yang akan kita bangun atau kita dirikan. Sosialisasi, kemudian lahirlah kesepakatan bersama. Sesudah kesepakatan bersama, kemudian kita membentuk tim untuk pendirian BUMDes. Yang selanjutnya kita bikin FGD, Focus Group Discussion, di mana kelayakan usaha yang dikaji di situ mulai dari jenis usaha, bentuk badan usaha, unit-unit usaha, BUMDesa. Ini di sini. Jadi harus kita kaji juga usaha-usaha yang kira-kira memberikan manfaat, memberikan nilai ekonomi terutama bagi masyarakat di desa. Selanjutnya yang kita lakukan musyawarah desa 2, di mana yang kita lakukan adalah penetapan. Yang apa yang ditetapkan? Yang ditetapkan adalah pendirian BUMDes, ADART, jadwal seleksi pengurus. Ini harus kita lakukan. Yang terakhir adalah penetapan Perdes BUMDes. Ini adalah alur pendirian BUMDes. Ini sederhananya seperti ini, tetapi bisa juga alur ini tidak harus dilewati semua. Bagi daerah-daerah, bagi desa-desa yang sudah BUMDesnya sudah maju, itu
tinggal melihat potensi saja, kadang tinggal penetapan perdesnya saja. Oke, kita lanjut ya. Tata cara pendirian badan usaha milik desa. Di Musdes 1 harus yang hadir itu atau yang mengikuti unsur BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Yang kedua, pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, sekretaris desa, dan bendahara desa. Yang ketiga, lembaga kemasyarakatan desa. Lembaga kemasyarakatan desa ini ada banyak ya. Yang keempat, lembaga desa. Lembaga desa juga ini ada banyak. Di masyarakat itu banyak sekali lembaga dengan adanya BUMDes. Yang kelima, Thomas dengan mempertimbangkan keadilan gender. Jadi ada ini semacam organisasi-organisasi atau badan yang kalau bisa di dalam mendirikan BUMDes itu harus ada perwakilan perempuan di situ. Terus di Musdes 1 ini merumuskan sosialisasi dan penyepakatan bersama. Tadi kita sudah bahas tentang sosialisasi. Yang kedua, pendirian BUM desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Ya. Yang ketiga, organisasi pengelolaan BUMDes. Yang keempat, modal usaha BUM desa. Yang kelima, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes. Yang keempat, pembentukan tim 7-9 orang. Ini khusus untuk BUMDes ya. Nah, dokumen yang dibutuhkan yaitu berita acara, daftar hadir, notulen rapat, dan undangan. Ini berdasarkan Permendes PDDT nomor 4 tahun 2015 bab 2. Oke, kita lanjut. Kalau dengan FGD tadi, kalau sudah yang di atas itu yang dilakukan adalah FGD. Unsur atau tim dibagi menjadi 2 pokja. 1 tim perumus kelayakan usaha, yang 2 tim pengurus ADART dan keorganisasian. Tim pengurus kelayakan usaha merumuskan jenis usaha, bentuk badan usaha, unit-unit usaha BUMDes. Tim pengurus ADART dan keorganisasian merumuskan nama, kedudukan, dan wilayah kerja BUMDes, maksud dan tujuan pendirian BUMDes, sumber permodalan BUMDes, struktur organisasi BUMDes, pengawasan BUMDes, dan pertanggungjawaban BUMDes. Selanjutnya yang dilakukan adalah Musdes 2. Jadi di sini unsur yang hadir masih sama ya. Di Musdes 2 ini menetapkan pendirian BUM desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Nama BUM desa, jenis usaha dan badan usaha. Organisasi pengelola badan usaha. Modal usaha BUM desa, anggaran desa dan anggaran rumah tangga BUM desa. Jadwal seleksi pengadaan pengurus BUM desa. Nah, kalau dari dokumen, berita acara, daftar hadir, notulen rapat, dan undangan. Tujuannya dengan semua ini sebagai syarat dalam penyusunan Perdes BUMDes. Nah, Perdes, peraturan desa, unsurnya adalah BPD dan pemerintah desa. Kemudian dilakukan penetapan Perdes BUMDes, lampirannya adalah anggaran desa dan anggaran rumah tangga BUMDes. Catatan, pengurus BUMDes utamanya pelaksana operasional dan pengawasan seharusnya diisi oleh personil sumber daya memiliki keahlian ataupun pengalaman dalam bidang manajerial serta usaha. Pengadaan personil dilakukan secara profesional dengan
secara seleksi. Pengurus yang sudah terpilih ditetapkan dengan SK Kepala Desa. Jadi untuk poin 1 ini yang paling urgent dalam penentuan anggota BUMDes itu seharusnya memiliki memang keahlian atau pengalaman di bidang manajerial. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur organisasi BUMDes, di mana kedudukan pengawasan atau pengawas itu setara dengan penasehat, di mana penasehatnya adalah kepala desa sendiri. Kemudian di bawahnya pelaksana operasional BUMDes yang sejajar arahnya dengan direktur keuangan dan sumber daya manusia. Kalau BUMDes ini sudah besar, ini bagi organisasi BUMDes yang organisasinya itu atau BUMDesnya itu sudah maju, banyak unit-unit yang bisa dikembangkan. Pokoknya di sini ketua unit usaha bisnis lokal, bisnis sosial, ada unit air bersih, unit bank sampah, dan lain-lain. KA unit penyewaan dan renting. Nah, ini penyewaan mobil, penyewaan alat pesta, penyewaan ruko, penyewaan tanah desa. KA unit usaha jasa perantara, unit pembayaran listrik, jasa pembuangan sampah, jasa penjualan produk, jasa pelayanan lainnya. KA unit usaha produksi, unit produksi batu bata, unit produksi teh, kopi, dan lain-lain. Ketua unit usaha bisnis keuangan, ini kelompok perempuan, simpan pinjam, koperasi, dan lain-lain sebagainya. Ini perlu dipahami bahwa untuk struktur organisasi yang sebesar ini tentu sumber daya manusianya juga sangat banyak ini. Kalau bagi desa-desa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang banyak, ini struktur organisasinya bisa dirampingkan, tapi harus dikaji dulu ya, harus dikondisikan juga. Oke, saya kira kita next ya, ini bisa kita kondisikan. Nah, ini kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan masyarakat, kebutuhan dan potensi desa adalah yang pertama kebutuhan masyarakat, terutama adalah pemenuhan kebutuhan pokok. Jadi harus juga kita lihat apa sih kebutuhan pokoknya masyarakat di situ. Terus yang kedua, sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa. Nah, di desa itu sebenarnya hampir banyak sekali sumber daya memang pemanfaatannya tidak optimal ya. Jadi kepala desa ini harus memang memiliki tim yang mampu mengkaji semua sumber daya yang ada di desa, terutama sumber daya yang bisa meningkatkan nilai ekonomi masyarakat desa. Yang selanjutnya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat. Nah, sumber daya manusia ini juga diharapkan dengan adanya lulusan S1, D3, D2 atau juga bahkan S2, ini bisa diberdayakan di BUMDes. Tidak main-main, hari ini badan usaha milik desa ini, anggaran yang ada pada badan usaha milik desa ini sudah mendekati angka 1,5 miliar. Unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara permanen kurang terakomodasi. Ya, jadi pemerintah itu memang itu dia tadi, keempat ini harus jalan sehingga yang di unit-unit usaha masyarakat ini itu bisa berjalan, yang tentunya memberikan dampak ekonomi atau manfaat ekonomi bagi masyarakat. Karena sebenarnya di desa itu banyak potensi yang dimiliki, tetapi banyak juga faktor penghambat yang menyebabkan
unit-unit usaha di masyarakat itu tidak bisa berjalan. Seperti umpamanya di beberapa desa itu, umpamanya seperti di salah satu kabupaten di kita ini, itu penghasil jambu. Tapi kalau kita umpamanya cari jambu olahan itu susah. Kenapa? Karena tidak ada sebuah tempat yang memang menyediakan untuk bahan itu. Malah jambunya kita itu kita jual di tempat lain, sehingga yang terkenal itu daerah lain, bukan daerahnya kita. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah sumber daya pembangunan. Jadi perekonomian desa itu ditopang oleh sumber daya manusianya, terus sumber daya alamnya, sarana prasarana dan kelembagaan. Ini yang ditopang, ini yang menopang perekonomian di desa. Kalau salah satunya ini dia pincang atau tidak ada, maka akan susah juga itu. Nah, ini adalah tabel, ini adalah prioritas masalah kebutuhan. Jadi sebelum kita mendirikan BUMDes ini harus kita petakan dulu prioritas masalah atau kebutuhan. Itu jenisnya, jumlahnya, lokasi, sedapat yang dapat dimanfaatkan, seperti yang dapat dimanfaatkan. Masalah yang paling mendesak dipecahkan, sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Nah, jadi di desa ini kadang punya sumber daya alam, tapi tidak punya sumber daya manusia. Dalam artian bukan tidak punya ya, sumber daya manusia yang terdidik dan terlatih, artinya siap bekerja. Itu yang kita tidak punya. Kalau ada sumber daya manusianya, ada sumber daya alamnya, kadang saprasnya dan kelembagaannya yang tidak ada. Makanya dengan hadirnya BUMDes ini diharapkan bisa meningkatkan semua atau menggerakkan perekonomian desa. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini logika dasar pembentukan BUMDes maksudnya. Logika pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal didasarkan pada kebutuhan, potensi dan kapasitas desa untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di desa. Dasar pembangunan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan ekonomi desa mengutamakan prakarsa atau inisiasi pemerintah desa dan masyarakat desa, di mana disebut juga sebagai ekonomi kerakyatan. Yang selanjutnya mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif, user owner, user benefit, dan user control, dengan prinsip member base dan self life. Oke, keanggotaan BUMDes. Anggotanya adalah seluruh masyarakat desa yang berkepentingan, pemerintah desa, pihak ketiga lainnya, pelaku usaha dan lain-lain. Jadi semua masyarakat itu sebetulnya terlibat dalam BUMDes ini. Oke, sifat keanggotaan, member atau stakeholder base, bukan capital base. Sifatnya yang kedua, self help. Jadi di sini member atau stakeholder base ini kita sebagai anggota itu punya kontribusi, kita juga punya
punya kontribusi, dan apa yang kita lakukan itu untuk membantu kita sendiri. Sama dengan self help ini itu menolong dirinya kita sendiri, membantu dirinya kita sendiri dengan adanya BUMDes ini. Bukan capital base. Kalau capital base itu siapa yang punya modal, siapa yang punya uang, dia yang menjadi penentu di situ. Tapi kalau di sini anggota yang menjadi penentu, terutama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan badan usaha milik desa ini. Oke, kita lanjut. Nah, ini model pengelolaan. Jadi pengelolaan itu yang dikelola adalah sektor keuangan, sektor real, dan kelembagaan. Inilah yang menjadi aset desa. Nah, saya bergeser dulu. Nah, usaha dua kaki, di mana pembiayaan simpan pinjam menghimpun simpanan. Kalau sektor real ini seperti lumbung desa, pasar desa, desa wisata, lingkungan, kerajinan rakyat, pertanian dan perdagangan, dan lain-lain. Nah, ini untuk pengelolaan desa. Aset desanya terdiri dari berbagai macam sektor. Oke, lanjut. Ini kita geser-geser terus ini karena tulisannya tidak kelihatan. Pengelolaan desa harus dilakukan secara profesional, kooperatif, dan mandiri. Badan usaha ekonomi kerakyatan yang dibangun melalui BUMDes ini dapat beragam di setiap desa di Indonesia sesuai dengan kesepakatan pemerintah desa dan masyarakat. Ya, ini tadi memang harus ada musyawarah desa ya untuk menentukan BUMDes itu kita mau buka BUMDes apa ini. Ya, saya kira ini kembali kepala desa lah. Usaha desa adalah usaha masyarakat desa, ekonomi rakyat yang meliputi pelayanan ekonomi sesuai karakter, potensi, dan kebutuhan setempat, seperti usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, lembaga keuangan mikro, jasa angkut darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis. Penyaluran 9 bahan pokok ekonomi desa, penyediaan input, pembinaan, dan penanganan pasca produksi hasil pertanian meliputi tanaman pangan dan hias, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis, usaha kerajinan rakyat, pasar desa, wisata desa, pengelolaan air minum, dan sebagainya. Ini adalah usaha desa yang kita jalankan di desa melalui BUMDes. Model pengelolaan BUMDes sebagai wadah penetapan perekonomian desa. Usaha desa, kegiatan ekonomi real di desa. Ini yang tadi yang sektor real ya. Simpan pinjam, pasar desa, lumbung desa, air minum, kerajinan rumah tangga, pertanian, warung desa. Mendorong usaha mikro pedesaan atau otodes atau otonomi desa. Nah, ini tadi yang kita berbicara sektor. Jadi di desa sebetulnya kita tinggal melihat yang punya potensi yang mana. Tapi lagi-lagi saya sampaikan bahwa harus ada kajian. Oke, sistem pengelolaan usaha masyarakat desa bersama pemerintah desa. Jadi harus ada sinergitas masyarakat dan pemerintah, terutama kepala desa. Hubungan kerja, bentuk kerjasama, kemitraan. Oke, ini mitra. Sifat hubungan kerjasama berdasarkan kontrak atau dinamis. Ya, harus ada kontrak di antara semua hubungan kerjasama yang ada. Pembinaan dan pemberdayaan. Jadi pemerintah kabupaten kota melalui tim pembinaan kabupaten. Lembaga pendamping BUMDes adalah perguruan tinggi atau LSM, pemerintah desa. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa sistem pengelolaan itu desa itu tidak boleh berjalan sendiri. Harus ada seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa di
di desa juga, pemerintah desa itu semua yang yang bisa memberikan kontribusi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa melalui BUMDes harus dilibatkan. Oke, sistem pengelolaan wilayah kerja desa dan antar desa. Jadi bukan hanya di desa setempat, bisa juga di desa lain atau di desa tetangga. Umpamanya seperti air minum, seperti tadi pengiriman, usaha jasa pengiriman, atau pasar bersama itu bisa. Bentuk badan usaha desa UD dengan prinsip member base, kebersamaan, saling menolong, self help, mandiri. Jadi ini tadi yang saya jelaskan bahwa dia bukan capital base tapi member base, bukan modal yang utama tapi adalah kebersamaan, saling menolong. Jadi kita sebagai anggota BUMDes itu secara tidak langsung sebenarnya menolong dirinya kita dan menolong masyarakat di desa. Yang kedua, kita menjadi mandiri, seperti itu ya. Nah, filosofi ekonomi bayi ini yang diterapkan di BUMDes itu. Tahap 1 persiapan BUMDes usaha desa. Bayi BUMDes harus disusui dengan regulasi, proteksi, pendampingan dan lainnya. Ya, yang utama itu proteksi dan pendampingan ini utama ini. Jadi kalau BUMDes sudah dibangun, siapkan regulasinya, terus berikan pendampingan secara terus-menerus. Tahap 2 pengelolaan. Dilatih cara berdiri dan berjalan, mampu mengelola secara mandiri. Ya, biasanya orang-orang yang membuka atau mendirikan BUMDes ini sebenarnya sudah paham, tinggal bagaimana menjalankan ini. Yang tahap 3 pengawasan dan monitoring, pengawasan untuk monitoring dan evaluasi, MONEM, simultan pemberdayaan, pendampingan, pengembangan inisiatif kreatif. Nah, monitoring dan evaluasi ini penting untuk melihat sejauh mana perkembangan. Ini biasa juga kalau di mata kuliah audit atau di sektor swasta itu yang disebut dengan internal control. Tahap 4 kemandirian dan keberdayaan, mampu bertanggung jawab. Oke. Next. Ini yang paling utama itu adalah kajian lapangan. Pembentukan modal melalui penyertaan modal dari pengisi ADD dan menghimpun dana dari masyarakat atau ada embrio usaha desa. Nah, jadi kalau pembentukan modal ini bisa juga dari ADD, bisa juga himpun dari dana dari masyarakat atau embrio usaha desa. Oke, masyarakat apatis. Pemdes harus proaktif. Jadi banyak juga di masyarakat ini selalu bilang, itu tidak bisa dikerja itu, ini susah, ini tidak bisa, macam-macam. Tapi di sini pemerintah desa tidak boleh lengah, tidak boleh patah arang, patah semangat dengan melihat masyarakatnya seperti itu. Tapi yang dilakukan adalah proaktif. Apa yang dilakukan? Berikan edukasi kepada masyarakat. Tadi yang dilibatkan banyak itu. Belum terintegrasi dengan potensi desa, perlu kajian kapasitas desa. Nah, perlu dilakukan pendataan usaha produktif, misalkan pasar desa, usaha air minum desa, wisata desa. Nah, ini bagi desa-desa sebenarnya yang belum ada pasarnya itu, bahkan lebih bagus setiap desa itu ada pasar. Mau itu pasar pagi, mau itu pasar sore, mau itu pasar Minggu, Rabu, Jumat. Itu sangat bagus sekali. Supaya kenapa? Supaya usaha-usaha yang ada di desa itu bisa lebih produktif. Ini kita pergi ke satu desa, kadang tidak ada pasarnya. Di mana pasarnya? Jauh di kecamatan. Padahal usaha-usaha itu seharusnya bisa dibangun di desa. Yang selanjutnya, model pengelolaan BUMDes agar tidak seperti kasus koperasi KUD. Tata kelola profesional, efektivitas pengawasan masyarakat.
Nah, jadi BUMDes ini karena kita juga yang ada di situ, maka harus kita kelola secara profesional, efektif. Beda kalau KUD itu koperasi unit desa itu begitu datang modalnya, datang uangnya, orang semua pinjam, tapi tidak ada yang mengembalikan. Payung hukum diupayakan, ada payung hukum untuk BUMDes, dan desa perlu perdes. Nah, ini perlu sekali. Nah, kelangsungan hidup BUMDes. Kelangsungan hidup BUMDes akan sangat tergantung pada kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu. Artinya BUMDes diharapkan dapat menjadi pemasok utama kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi di bidang jasa, perdagangan, dan manufaktur atau produksi. BUMDes dapat berfungsi sebagai penyalur hasil produksi masyarakat desa, home industri mikro ke pasar lokal atau antar desa. BUMDes juga dapat berfungsi sebagai support dana bagi kebutuhan usaha produktif masyarakat. Jadi BUMDes ini banyak sekali BUMDes ini banyak sekali yang bisa dihasilkan oleh BUMDes ini. Cuma tergantung lagi dari kita sebagai pengelola, apakah kita bisa kelola dengan baik BUMDesnya atau tidak. Oke, kita lanjut. Nah, ini 11 agenda yang kita perlukan segera dalam membangun BUMDes ini. Ada 11. Yang pertama, memahami potensi desa dan kapasitas desa, klaster yang menjadi faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Memahami karakteristik pola perilaku social behavior masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif desa. Memahami kebutuhan masyarakat desa terhadap BUMDes yang sesuai dengan karakteristik, potensi, kapasitas dan masyarakat desa dalam mendirikan ekonomi desa. Memahami tata cara pengelolaan BUMDes yang sesuai dengan kondisi lokal masyarakat daerah. Menyusun desain model pendirian dan pengelolaan serta sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan BUMDes. Mendiseminasikan potensi dan kapasitas desa yang menjadi faktor kendala dan pendukung utama dalam menunjang kegiatan ekonomi produktif masyarakat desa. Mendiskusikan karakteristik pola perilaku social behavior masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan ekonomi produktif desa. Mendiskusikan kebutuhan dan keinginan masyarakat desa berkenaan dengan pendirian dan pengelolaan BUMDes. Menyepakati tentang bentuk struktur organisasi BUMDes yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat desa. Mensepakati bentuk legal drafting di tingkat kabupaten. Menyusun dokumen sebagai rujukan mendirikan dan mengelola BUMDes. Oke, selesai ya untuk materi badan usaha milik desa atau pendirian BUMDes. Jadi di sini perlu saya tekankan bahwa badan usaha milik desa ini memberikan pengaruh yang sangat positif bagi pelaksanaan usaha-usaha yang ada di desa. BUMDes ini menjadi lokomotif penggerak usaha ekonomi yang ada di desa. Cuma kembali lagi, apakah sumber daya manusia dan sumber daya alam serta sarana dan prasarana dan kelembagaan di desa itu siap atau tidak dengan adanya BUMDes. Hari ini pemerintah desa itu hampir sama posisinya dengan perusahaan yang mana disuntik dana begitu besar. Jadi peluang desa untuk bangun, untuk bergerak ekonominya itu sangat-sangat besar. Kenapa?
karena sumber daya yang dimiliki desa, terutama finansial, sangat-sangat besar. Ini semua kembali ke kebijakan kepala desanya, dan kepala desa juga tidak boleh pasif, tetapi harus merangkul semua stakeholder, pemerintah, perguruan tinggi, dan para pelaku usaha. Saya kira itu saja untuk bab tentang badan usaha milik desa. Hal-hal yang berkaitan dengan materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan melalui komentar di bawah. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.